silakan dipimpin doa. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini siapakah yang tidak hadir? Siska sama siapa ya? Oh ya. Sama. Oke. Ya, ini yang Bapak ingatkan kembali ya, kalau kalian jaga kesehatan kalian semua ya, kita jauh dari orang tua. Ya, jadi kita diri sendiri yang harus menjaga kesehatan. Nah, untuk materi kita hari ini ya, Bapak buka dulu PPT-nya. Nah, adik masih ingat nggak materi kita hari pertemuan yang lalu? Kita membahas tentang Wisata. Wisata. Adik masih ingat wisata itu ada berapa jenis? Ada 3. Ya. Wisata alam, wisata buatan, sama wisata budaya. Budaya. Ya, jadi wisata ada 3 ya. Wisata alam, wisata budaya, sama wisata Buatan. buatan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan sebuah materi ya, di mana ya untuk babnya sendiri ini materinya tentang kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk tujuan dan manfaat pembelajaran ya, dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui apa itu kehutanan. Kemudian yang kedua kita bisa mengetahui manfaat hutan, dan yang ketiga kita dapat mengetahui bagaimana cara pemanfaatan hutan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk indikatornya masih sama seperti pertemuan yang lalu ya. Memang di sini yang membedakan adalah IPK-nya. Kita dapat mampu menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan, dan kedua kita mampu menentukan pengelolaan sumber daya kehutanan melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada sebuah gambar, di mana gambar tersebut ini merupakan pemanfaatan ya perkebunan ya. Hutan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. Nah, di situ ada tahun 2009, 2010 sampai 2009. Ada yang bisa secara singkat menerangkan gambar tersebut? Ya, silakan. Adapun yang dapat saya ambil dari gambar tersebut ialah Indonesia merupakan negara yang berada di iklim kritis, sehingga memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Dan Indonesia pun menjadi salah satu paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen. Namun, berdasarkan gambar tersebut terlihat banyak perkembangan hutan yang berlebat, sehingga hutan di Indonesia semakin berkurang dan bisa saja dunia akan kehilangan salah satu paru-paru dunia. Nah, ini ya. Untuk salah satu teman kalian di sini pemanfaatan hutan ini lama kelamaan semakin meluas. Nah, pemanfaatan tersebut kalau di sini ini dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. Ini lokasinya ini di Papua, baru Papua, belum di Palembang. ya Sumatera, belum di Kalimantan, dan masih banyak lagi hutan-hutan di Indonesia yang kejadiannya seperti ini. Nah, di sini ada video ya, akan Bapak putar terlebih dulu. Silakan amati terlebih dahulu ya video tersebut. Nanti ya Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk yang mencoba menyimpulkan video tersebut. Nah, itulah ya kegiatan deforestasi atau perusakan lahan hutan yang ada di Indonesia. Nah, dari video tersebut ya, adakah dari teman-teman sekalian di sini yang bisa
menyimpulkan apa yang kalian lihat di video tersebut. Ya, silakan. Adapun yang dapat saya amati dari video tersebut, masih banyak terlihat penebangan hutan baik itu yang dilakukan perorangan ataupun perusahaan. Padahal kita ketahui hutan memiliki banyak fungsi, contohnya sebagai habitat tempat hidup hewan dan tumbuhan. Jika tempat hidup hewan untuk tempat tinggal dan mencari makan sudah berkurang atau tidak ada lagi, maka hewan tersebut bisa saja keluar hutan dan masuk ke perkampungan atau perkebunan warga yang berbatasan dengan hutan. Nah, oke ya, itulah beberapa kesimpulan yang diambil dari video yang telah Bapak tayangkan. Ya, setelah kita mengamati video, ya di sini ada beberapa materi yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, ya pembangunan berkelanjutan. Yang pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pembangunan kebutuhan generasi mendatang. Ya, silakan. Nah, yang ditanyakan adalah pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Perbedaannya, kalau pembangunan berkelanjutan ini menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan juga untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Kalau pembangunan berwawasan lingkungan itu dia lebih menekankan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sebisa mungkin harus memperhatikan lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi pencemaran, baik itu polusi udara, air, ataupun tanah. Nah, ya. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup. Oke. Materi selanjutnya. Nah, mau enggak sih? Mau enggak dasar juga deforestasi dan ini secara provinsi? Nah, di sana ada videonya. Nah, silakan amati Nah, ini ya video tentang besarnya jumlah deforestasi yang terjadi di Indonesia. Nah, Bapak mau bertanya kepada kalian, adakah di tempat tinggal kalian yang terjadi deforestasi? Ya, silakan tunjuk tangan. Oh, ya, silakan. Saya tinggal di dekat Taman Nasional Mekandas, tepatnya di Kecamatan Probolinggo, Lampung. Terkadang masih saja ada orang yang melakukan penebangan hutan secara liar dan mengubah lahan hutan menjadi perkebunan, sehingga ada peristiwa sebuah warganya merusak perkebunan jagung warga yang dekat hutan. Nah, jadi itu cerita dari salah satu teman kalian bahwa di tempat tinggalnya terjadi deforestasi. Nah, apa sih fungsi hutan itu? Ya. Ada yang bisa jawab? Apa sih fungsi hutan? Ya, silakan. Hutan berfungsi sebagai habitat hidup hewan dan tumbuhan. Lalu hutan juga berfungsi sebagai penjaga tanah agar tidak tererosif. Hutan juga menghasilkan oksigen. Nah, jadi menurut teman kalian fungsi hutan salah satunya yang menghasilkan oksigen. Nah, jadi fungsi hutan itu ada 5. Yang pertama ada namanya fungsi orologis. Nah, fungsi orologis ini dia fungsi di mana hutan ini dijadikan sebagai pelestarian tanah agar tidak terjadi longsor. Nah, apalagi kalau fungsi hujan juga. Nah, rumah yang berada di lereng pegunungan apabila dia di lerengnya itu dia hutannya habis, maka bisa saja terjadi longsor. Ya, di mana ada pada ataupun bisa saja nyawa. Nah, kemudian yang kedua fungsi. Nah, itulah materi kita hari ini. Ya, untuk berjalan selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Nah, diskusi di sini yang masih sama seperti kelompoknya kemarin. Ya, silakan per kelompok ya membentuk ada apa saja ya. Seperti kemarin kelompok 1 berbeda dan apa. Ya, silakan diputar nih fungsinya. Sekaligus Bapak akan memberikan LKPD. Nah, di dalam LKPD di sini ada
3 poin. Ya. Ada 3 poin. Kalian akan menguraikan poin A. Ya, di sini ada pertanyaannya. Mengapa manusia melakukan deforestasi? Kemudian kedua, fenomena apa saja yang terjadi setelah deforestasi? Kemudian ketiga, apakah dengan adanya perubahan fungsi lahan dapat mengubah sosial, ekonomi, dan penduduk? Kemudian poin yang kedua, di sini kalian membahas dampak yang ditimbulkan apabila terjadi deforestasi, baik sosiologis, ekonomis, klimatologis, hidrologis, dan ekologis. Kemudian yang poin E, kalian menuliskan tindakan yang sesuai. Nah, dalam kegiatan diskusi ini tidak hanya melakukan diskusi saja, tetapi ada beberapa nilai yang akan Bapak masukkan ke dalam catatan. Yang pertama catatan perilaku kalian, kemudian kedua dalam kegiatan diskusi ada kerjasama atau tidak dalam kelompok, kemudian keaktifan kalian, keaktifan dalam menyampaikan pendapat dan bertanya, kemudian menghargai pendapat sesama anggota kelompok. Untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk menjaga kesuburan tanah. Kalau kamu yang fungsi ekonomis, kamu fungsi ekonomis. Harga bahan makanan Rehabilitasi hutan dengan cara penghijauan dan rehabilitasi. Ini tindakannya rehabilitasi dengan cara rehabilitasi dan penghijauan. Mencegah terjadinya kebakaran hutan juga bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan. Oke, karena waktunya sudah cukup ya, kegiatan diskusi ya berakhir. Sekarang kegiatannya adalah presentasi dari tiap-tiap kelompok. Ya, dipersiapkan perwakilannya untuk maju ke depan dan kelompok lainnya siapkan pertanyaan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ajukan ke kelompok yang sedang maju di depan. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil kelompok kami. Mengapa manusia melakukan deforestasi? Manusia melakukan hal tersebut karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peran dan fungsi hutan dan lebih mementingkan diri sendiri sehingga dalam pemanfaatan hutan terjadi secara berlebihan dan melakukan pengrusakan. Yang kedua, fenomena apa sajakah yang terjadi setelah deforestasi? Fenomena yang akan terjadi setelah deforestasi adalah habitat tempat hidup hewan dan sumber makanan berkurang. Terjadi ada yang ditanyakan? Apa perbedaan tebang pilih dan tebang tanam? Tebang pilih adalah penebangan hanya dilakukan pada pohon yang sudah memenuhi syarat untuk ditanam. Dan tebang tanam adalah suatu kegiatan setelah melakukan penebangan hutan kemudian langsung diganti dengan melakukan penanaman pohon baru. Ada lagi? Cukup. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro, A plus untuk kelompok 2. Nah, silakan selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, tindakan yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Tindakan yang sesuai adalah yang pertama, rehabilitasi hutan dengan cara reboisasi dan penghijauan. Yang kedua, melakukan penebangan secara tebang pilih. Yang ketiga, mencegah terjadi
Yaitu ada dua, hutan kayu sekaligus berupa buah-buahan, hutan bermesin mana kecepatan, bermesin minyak kayu putih, sagu, dan lain-lain. Hutan berupa kayu, dan kayu olahan. Ada yang ditanyakan lagi? Ya silakan, adakah yang masih ingin ditanyakan? Praktik adalah penanaman dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi di hutan tersebut, sehingga tidak terjadinya kesalahan penebangan di mana ada pohon yang masih muda atau pohon yang masih bisa berproduktif dan digunakan, dipotong secara sembarangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Ada yang ditanyakan? Oke, cukup, silakan ditutup. Akhirnya presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok juga. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan kelompok 4. Selanjutnya kegiatan kita adalah evaluasi harian. Oke, persiapan kertas stiker yang pertemuan sebelumnya Bapak bagikan. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Kalau yang sudah silakan aja angkat ke atas. Bagian hitamnya jangan ditutupi, nggak kedetek. Ya, Azara. Oke, sudah ya. Nah, nomor 5. Oke, silakan diangkat kalau sudah. Jawabannya betul udah sini. Ya, ini Nurul Hasanah, Azara, Madela ini harus ya lebih memahami lagi materi hari ini ya. Adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Silakan tunjuk tangan. Saya Al-Rahmani, kesimpulan dari materi ini sebagai berikut. Pertama, dalam pemanfaatan hutan, kita harus menggunakan prinsip-prinsip pengawasan berkelanjutan karena yang membutuhkan S2 hutan tidak hanya generasi sekarang, tetapi generasi mendatang pun membutuhkannya. Adapun prinsip tersebut seperti melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan, penebangan pohon dengan tebang pilih dan tebang tanam, melarang penebangan di kawasan lereng karena dapat memicu terjadinya longsor. Yang kedua, kita sebagai generasi sekarang sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan produk yang berasal dari hutan, dan kita bisa mendaur ulang, memperbaiki atau menggunakan kembali produk-produk yang berasal dari hutan. Sekian kesimpulan dari saya. Nah, jadi itu ya kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, hutan itu sangat berfungsi sekali pada kehidupan manusia. Ya, kita ambil contoh saja, hutan itu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu kan sangat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bagaimana ya apabila hutan tersebut ini hilang? Berarti kan yang menghasilkan oksigen juga hilang. Nah, seperti itu. Itulah kesimpulannya. Dan juga ya, kita sebagai generasi mendatang, ini kita harus memanfaatkan sumber daya alam, tidak hanya hutan, itu harus berprinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, agar sumber daya alam yang kita gunakan sekarang ini masih tersisa untuk generasi mendatang. Nah, itulah kesimpulan hari ini dan materi hari ini cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, untuk materi hari ini cukup ya, Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.